Ini adalah topik ke-10 pada perkuliahan Matematika Diskrit, di mana kita akan mendiskusikan mengenai generating function. Generating function adalah salah satu penemuan matematika diskrit yang paling mengejutkan dan bermanfaat. Pada generating function, kita mengubah permasalahan barisan menjadi permasalahan fungsi. Coba Anda lihat. Oleh karena itu, progresi dari persoalan-persoalan dan alat-alat yang kita miliki sekarang. Sebelum ini kita sudah melihat bahwa pada permasalahan counting kita menyelesaikannya dengan membawanya ke barisan. Dan barisan itu sendiri itu memiliki berbagai bentuk, berbagai abstraksi. Mulai dari abstraksi yang konkret, umpamanya yang eksplisit. Kemudian kita juga bisa mengabstraksikan barisan sebagai rekurensi. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana caranya mengungkapkan barisan dengan menggunakan fungsi. Nah, ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena fungsi adalah masalah yang senior di matematika. Dan kita punya banyak pengalaman dan tool untuk memanipulasi dan menyelesaikan fungsi. Karena generating function menyangkut barisan, maka dia juga dapat kita gunakan nanti untuk menyelesaikan masalah tentang menghitung. Di bagian akhir kita akan berbicara mengenai itu. Dengan demikian, kita akan membawa masalah menghitung ke masalah barisan, kemudian membawa masalah barisan ke masalah generating function, dan oleh karena itu menghitung dapat diselesaikan dengan menggunakan kaidah-kaidah fungsi biasa. Baik, kita lihat definisi formal dari generating function. Definisi yang diperlihatkan di sini adalah yang disebut dengan ordinary generating function. Ordinary generating function untuk barisan tak hingga yang memiliki komponen-komponen G1, G2, G0, G1, G2, G3, dan seterusnya adalah deret pangkat atau power series yang berbentuk fungsi Gx sama dengan G0 ditambah G1x ditambah G2x kuadrat ditambah G3 x pangkat 3 dan seterusnya. Dengan demikian, komponen-komponen yang ada pada barisan tak hingga tersebut itu berfungsi sebagai koefisien dari power series tersebut. Tidak semua generating function ordinary, namun hanya ini yang akan kita bahas di perkuliahan ini. Jadi kita hanya akan membahas mengenai ordinary generating function. Kalau Anda tertarik mengenai generating function secara lebih luas lagi, Anda dapat mengambil perkuliahannya di Departemen Matematika. Generating function adalah deret pangkat yang formal. Dalam pengertian X, variabel X pada polinomial tersebut pada hakikatnya kita anggap sebagai placeholder saja. Bukan mewakili suatu nilai atau angka tertentu. Dan jarang sekali kita mengevaluasi generating function pada suatu nilai X bilangan real tertentu. Oleh karena itu masalah convergence itu tidaklah begitu penting bagi kita. Yang kita pentingkan hanyalah kemampuannya untuk mengungkapkan barisan. Korespondensi antara komponen pada barisan dan koefisien pada generating function tersebut. Korespondensi antara suatu barisan dengan generating function diindikasikan oleh panah dua arah seperti ini. Jadi kita memiliki sebuah barisan tak hingga dan sebuah generating function yang mengungkapkannya. Beberapa contoh. Umpamanya barisan yang terdiri dari 0, 0, 0, 0 dan seterusnya tanpa ada habisnya itu memiliki korespondensi dengan fungsi 0 ditambah dengan 0x ditambah dengan 0x kuadrat ditambah dengan 0x pangkat 3 dan seterusnya tentu saja sama dengan 0. Jadi fungsi 0. Jadi oleh karena itu barisan yang terdiri dari 0 semua ada komponennya sampai tak terhingga itu sama dengan fungsi 0.
Lihat berikutnya, barisan 1, 0, 0, 0, 0, 0 dan seterusnya itu sama dengan, jadi korespondensinya adalah 1 ditambah dengan 0x, tambah dengan 0x kuadrat, tambah 0x pangkat 3 dan seterusnya sama dengan 1. Coba kita lihat sekarang. Bagaimana kalau barisan 3, 2, 1 dan 0 selanjutnya? Maka korespondensinya, generating functionnya adalah 3 ditambah dengan 2x ditambah dengan 1x kuadrat ditambah dengan 0x pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan yang berikutnya ini semuanya terdiri daripada 0. Dengan demikian dapat kita hilangkan, dapat kita abaikan. Dan generating functionnya oleh karena itu finite, yaitu 3 ditambah dengan 2x ditambah dengan x kuadrat. Term yang ke i pada barisan dihitung mulai dari yang ke 0, mulai dari term yang ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya adalah koefisien dari x pangkat i pada generating function. Baik, kita lanjutkan. Anda masih ingat deret geometris tak hingga? Yaitu ketika kita menjumlahkan 1 ditambah dengan z, ditambah dengan z kuadrat, ditambah dengan z pangkat 3 dan seterusnya. Dan ini kita sebut sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan z. Sebetulnya ketika kita berbicara mengenai deret geometris tak hingga, ada syaratnya, yaitu bahwa z itu haruslah jadi nilai absolut daripada z mestilah lebih kecil daripada 1. Oke. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa generating function turunan dari deret geometris tersebut. Jadi kalau 1, jadi ini tadi yang tadi kita lihat, ya, dan ini perlu kita ingat. Jadi barisan yang terdiri 1, 1, 1, 1 dan seterusnya, ya, yang deret geometrisnya adalah 1 ditambah dengan x ditambah dengan x kuadrat ditambah dengan x pangkat 3 dan seterusnya. Ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan x. Perhatikan. Ini dari definisi geometri. Definisi deret geometri. Kemudian barisan 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 dan seterusnya yang ulang-alik itu generating functionnya adalah 1 minus x tambah dengan x kuadrat minus x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dan seterusnya. Dan ini sama dengan, ingat, 1 dibagi dengan 1 ditambah x. Berikutnya 1 a kuadrat, a pangkat 3 dan seterusnya. Dalam bentuk generating function ini berbentuk 1 ditambah ax tambah a kuadrat x kuadrat tambah a pangkat 3 x pangkat 3 dan seterusnya. Ini sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi dengan ax. Dan 1, 0, 1, 0, 1, 0 dan seterusnya berarti 1 ditambah x kuadrat tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 6 dan seterusnya. Itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan x. Bagian yang ini perlu diingat. Baik, berikutnya kita akan melihat beberapa operasi pada generating function yang akan membantu kita untuk memanipulasi generating function, mentransformasikan generating function dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan seterusnya. Baik, jika suatu barisan F0, F1, F2, F3 dan seterusnya memiliki generating function Fx, maka CF0, barisan CF0, CF1, CF2, CF3 dan seterusnya itu memiliki generating function C dikalikan dengan Fx. Jadi kalau setiap komponen dari barisan tersebut kita kalikan dengan C, maka pada hakikatnya dia bisa dikeluarkan. Dan pada fungsi generating functionnya juga dia bisa dikeluarkan. Jadi artinya menjadi perkalian, pengali. Ini disebut dengan scaling rule. Jadi C itu adalah skalanya. Kita membuatnya menjadi 2 kali lebih besar atau setengah kali lebih besar dan seterusnya. Baik, kita lihat contohnya. Di bagian sebelumnya kita sudah melihat bahwa barisan 10, 10, 10 dan seterusnya
itu memiliki generating function 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Dan ini sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Oleh karena itu, barisan tak hingga yang berbentuk 202020 ini memiliki generating function 2 ditambah dengan 2X kuadrat ditambah dengan 2X pangkat 4 dan seterusnya. Ini mesti sama dengan 2 kali generating function yang di atas. Oleh karena itu menjadi sama dengan 2 dibagi dengan 1 dikurangi dengan X kuadrat. Jadi dengan demikian kita dapat menemukan bentuk generating function yang lebih singkat untuk barisan-barisan yang lain. Operasi generating function yang kedua. Jika suatu barisan berbentuk F0, F1, F2, F3 dan seterusnya memiliki generating function Fx dan barisan yang kedua G0, G1, G2, G3 dan seterusnya memiliki generating function Gx, maka barisan yang terdiri F0 ditambah dengan G0, F1 ditambah dengan G1, F2 ditambah dengan G2, F3 ditambah dengan G3 dan seterusnya itu memiliki generating function Fx ditambah dengan Gx. Jadi dengan demikian jika masing-masing komponen ditambahkan pada dua buah barisan dijumlahkan, maka hasilnya adalah suatu generating function jumlahan. Jumlahan dari kedua buah generating function tersebut. Baik, coba kita lihat contohnya. Kita akan memverifikasi kembali hasil sebelumnya yang memperlihatkan barisan generating function dari barisan 20, 20, 20 dan seterusnya. Kita mulai dari barisan 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya yang kita tahu memiliki generating function 1 dikurangi dengan X. Sementara barisan 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1 dan seterusnya memiliki generating function 1 ditambah dengan X. Dan kalau kita menjumlahkan komponen Y, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 dikurangi dengan 1 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya kita akan membentuk barisan 20, 20, 20, 20 dan seterusnya. Oleh karena itu, generating function dari barisan 20, 20, 20 dan seterusnya mestilah jumlahan dari generating function sebelumnya. 1 dikurangi dengan X ditambah dengan 1, 1 dibagi dengan 1 dikurangi X, ditambah dengan 1 dibagi 1 ditambah dengan X. Dan hasilnya adalah 2 dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Ini konfirmasi bagi kita bahwa kedua buah alur berpikir, yang satu menggunakan scaling rule, yang berikutnya menggunakan addition rule, itu valid. Baik, kita lanjutkan. Operasi berikutnya adalah yang disebut dengan right shift rule atau pergeseran ke kanan, aturan pergeseran ke kanan. Jika suatu barisan F0, F1, F2, F3 dan seterusnya memiliki fungsi generating function Fx, maka jika barisan tersebut komponennya kita geser ke kanan K posisi, yaitu dengan menempatkan K buah 0 di sebelah kirinya, ya, maka ini sama saja dengan mengalihkan generating functionnya dengan X pangkat K. Contoh, kita sudah tahu bahwa barisan 1, 1, 1, 1 dan seterusnya memiliki generating function 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan X. Bagaimana kalau barisan ini kita geser 2 posisi ke sebelah kanan? Oleh karena itu akan terbentuk barisan yang berbentuk 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 dan seterusnya sampai tak terhingga. Oleh karena itu bentuknya kalau kita lihat dalam bentuk generating function itu mestilah berbentuk X kuadrat. Sebetulnya ada 0 dikalikan dengan X pangkat 0 ditambah dengan 0 dikalikan dengan X pangkat 1 dan seterusnya. Baru yang berikutnya adalah 1 dikalikan dengan X kuadrat tambah dengan 1 dikalikan dengan X pangkat 3 dan seterusnya. X kuadrat itu bisa kita geser ke sebelah kiri. Jadi pengalih.
karena dia adalah pangkat yang paling kecil. X kuadrat oleh karena itu dikalikan dengan 1 ditambah dengan X ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan X pangkat 3 dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan bagian yang ini kembali lagi sama dengan yang ini. Oleh karena itu hasil akhirnya adalah X kuadrat dibagi dengan 1 dikurangi dengan X. Bagaimana kalau sebuah generating function didiferensiasi? Diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Perhatikan bahwa generating function itu tidak lebih dari sebuah fungsi polinomial deret pangkat. Oleh karena itu masing-masing komponennya mesti dapat kita turunkan. Mesti dapat kita turunkan karena dia hanyalah fungsi yang biasa. Misalnya generating function untuk barisan 1, 1, 1, 1 dan seterusnya itu memiliki bentuk 1 ditambah dengan X tambah dengan X kuadrat tambah dengan X pangkat 3. Dan kita tadi melihat itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi X. Jika demikian halnya, maka kalau bagian yang di sebelah kiri saya turunkan terhadap X, maka mestilah seharusnya bagian yang di sebelah kanan dia harus sama dengan bagian yang di kanan diturunkan terhadap X. Dan turunan dari yang di sebelah kiri adalah 1 di sini turunannya adalah 0 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2X ditambah dengan 3X kuadrat dan seterusnya. Oleh karena itu tergeser satu posisi yang tadinya 1 itu menjadi 0. Dia berbentuk 1 ditambah dengan 2X ditambah dengan 3X kuadrat ditambah dengan 4X pangkat 3 dan seterusnya. Berikutnya adalah 5X pangkat 4 dan seterusnya. Oleh karena itu barisannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan di sebelah kanan itu menjadi turunan dari 1 dibagi dengan 1 dikurangi X. Turunannya adalah 1 dibagi dengan 1 dikurangi X kuadrat. Kita baru saja membuktikan bahwa barisan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya memiliki generating function 1 dibagi dengan 1 dikurangi X. Jadi kuadrat dari 1 dikurangi X. Dan ini bisa kita generalisasi dengan aturan keempat yang disebut dengan derivative rule atau aturan derivatif. Jika suatu barisan F0, F1, F2, F3 dan seterusnya memiliki generating function Fx, maka barisan F1, 2, F2, 3, F3, 4, F4 dan seterusnya itu memiliki generating function turunan daripada F. Dan observasi ini adalah menghasilkan alat yang sangat powerful sekali bagi kita. Jadi dengan cara ini kita bisa menemukan generating function untuk barisan yang sangat kompleks. Contoh, bagaimana mencari generating function untuk barisan 0, 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini adalah ini seperti 2 ya, yang ini 2 pangkat 0, yang ini seperti 2 pangkat 2, yang ini yang ini adalah 1, yang ini adalah 2 pangkat 2, yang ini adalah 3 pangkat 2, ini 1 pangkat 2 ya. Yang ini adalah 4 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan kita akan mencoba menemukan generating function dari barisan 1, 2, 3 dan seterusnya yang dipangkat 2kan. Oke. Kita bisa memulainya dari barisan 1, 1, 1, 1 yang memiliki generating function 1 dibagi dengan 1 dikurangi dengan X. Dari sini kita bisa menghasilkan 1, 2, 3, 4 dengan aturan 4 yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan aturan derivatif. Kita bisa menghasilkan bahwa barisan 1, 2, 3, 4 itu sama dengan 1 dibagi dengan kuadrat dari 1 dikurangi dengan X. Baik.
Namun kalau kita perhatikan, kita memulainya bukan dari satu, pangkat dari satu, pangkat dua dari satu, pangkat dua dari dua dan seterusnya, tapi mulainya dari nol. Oleh karena itu kita perlu satu posisi di sebelah kiri. Bagaimana caranya? Itu berarti menggeser ke sebelah kanan. Kita baru saja menggunakan shift rule, right shift rule. Bagaimana caranya? Kita geser satu posisi ke sebelah kanan. Oleh karena itu di generating function ini sama dengan mengalihkannya dengan X. Jadi berdasarkan aturan ketiga, generating functionnya adalah X dikalikan dengan 1 dibagi kuadrat dari 1 dikurangi dengan X. Oleh karena itu sama dengan X dibagi 1 dikurangi X kuadrat. Baik, berikutnya apa yang bisa kita lakukan? Perhatikan bahwa sekarang kita dapat menggunakan kembali aturan derivatif untuk menghasilkan kuadratnya. Jadi kalau ini kemudian kita kuadratkan, maka ini hasilnya, ini kita ambil derivatifnya, ini adalah 0, ini adalah 0 juga, terus kemudian yang ini adalah adalah 1, jadi ini adalah posisinya 1, yang ini adalah 2 dikalikan dengan 2 dan seterusnya. Dan ini adalah hasilnya. Ya, saya ulangi lagi agar kita dapat melihatnya lebih jelas. Jadi fungsi 0 dikalikan dengan X pangkat 0 ditambah dengan 1 dikalikan dengan X pangkat 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan X pangkat 2 tambah dengan 3 dikalikan dengan X pangkat 3 tambah dengan 4 dikalikan dengan X pangkat 4 dan seterusnya. Kalau ini kita ambil derivatifnya, ini adalah saja 0, terus kemudian ditambah dengan 1 ditambah dengan 4X angkat 1 gitu ya. Terus kemudian ditambah dengan 9X pangkat 2 tambah dengan 16X pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Dengan demikian kita baru saja menemukan barisan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya, dan itu merupakan derivatif dari X dibagi dengan kuadrat dari 1 dikurangi dengan X, yaitu sama dengan 1 ditambah X dibagi dengan 1 dikurangi X pangkat 3. Nah, untuk menemukan yang diminta dalam contoh ini, kita tinggal menggeser satu posisi di sebelah kanan, ke sebelah kanan oleh karena itu, dengan mengalihkannya dengan X. Hasil akhirnya oleh karena itu adalah bahwa barisan 0, 1, 4, 9, 16 dan seterusnya memiliki generating function X dikalikan dengan 1 ditambah X dibagi dengan 1 dikurangi X pangkat 3. Perhatikan bagaimana kita menggunakan berbagai macam aturan yang telah ada untuk memanipulasi dan untuk menemukan generating function yang kita tuju. Baik, selanjutnya adalah product rule atau aturan perkalian. Jika barisan A0, A1, A2, A3 dan seterusnya memiliki generating function AX dan barisan B0, B1, B2, B3 dan seterusnya memiliki generating function BX, maka barisan C0, C1, C2 dan C3 dan seterusnya memiliki generating function AX dikalikan dengan BX, di mana Cn sama dengan A0 dikalikan dengan Bn tambah A1 dikalikan dengan Bn dikurangi 1 tambah A2 dikalikan dengan Bn dikurangi 2 dan seterusnya sampai dengan An dikalikan dengan B0. Barisan C0, C1, C2, C3 dan seterusnya itu disebut dengan konvolusi dari barisan A0, A1, A2, A3 dengan barisan B0, B1, B2, B3. Dengan demikian, konvolusi dari dua buah barisan menjadi perkalian pada generating function. Dan ini sangat sederhana sekali. Karena operasi konvolusi itu sangat kompleks, itu dapat kita transformasikan menjadi operasi perkalian pada level generating function yang sangat sederhana.
Untuk memvisualisasikan operasi ini, kita dapat melihat bentuk ini. Andaikan Cx, generating function Cx sama dengan Ax dikalikan dengan Bx, itu sama dengan jumlahan dari n sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga Cn x pangkat n. Hasil perkalian tersebut dapat dievaluasi sebagai berikut. Jadi kita memiliki sebuah matriks barisnya terdiri pada A0 x pangkat 0, A1 x pangkat 1, A2 x pangkat 2 dan seterusnya sampai selanjutnya. Sementara di kolom kita memiliki B0 x0, B1 x pangkat 1, B2 x pangkat 2 dan seterusnya. Oleh karena itu perkalian dari komponen-komponen ini dapat kita gunakan, ya, dapat kita lihat di dalam matriksnya, ya. Dan oleh karena itu A0 dikalikan A0 x0 dikalikan dengan B0 x0 itu membentuk A0 B0 x pangkat 0, bagian yang ini, dan seterusnya. Dengan menggunakan bentuk seperti ini, maka kita akan dapat melihat konvolusi yang dihasilkan. Baik, sebagai contoh akhir kita akan mencoba menemukan generating function dari barisan Fibonacci. Ingat kembali definisi dari barisan Fibonacci yang diungkapkan dengan menggunakan rekurensi F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn dikurangi 1, ditambah dengan Fn dikurangi 2 untuk n yang lebih besar sama dengan 2. Tujuan kita adalah untuk menemukan generating function dari barisan ini. Oleh karena itu barisan yang diperoleh mestilah berbentuk, perhatikan, F0, F1, F2, F3, F4, F5 dan seterusnya. Ini adalah barisan Fibonacci. Dan generating function yang bersesuaian adalah Fx sama dengan F0 ditambah dengan F1x ditambah dengan F2x kuadrat ditambah F3x pangkat 3 ditambah dengan F4x pangkat 4 dan seterusnya. Namun berdasarkan definisi Fibonacci, barisan ini itu barisan yang terdiri F0, F1, F2, F3, F4 dan seterusnya menurut barisannya, menurut definisi bahwa Fn sama dengan Fn dikurangi 1 ditambah Fn dikurangi 2 itu juga dapat diungkapkan oleh 0 ini dengan melihat langsung boundary condition. Kemudian yang ini adalah F0 ditambah F1 ditambah dengan F0. Kemudian F2 ditambah dengan F1. F3 ditambah dengan F2 dan seterusnya. Dengan generating function yang berbentuk 0 ditambah dengan X ditambah F1 ditambah F0 X kuadrat ditambah F2 ditambah F1 X pangkat 3 dan seterusnya. Jika kita memperlihatkannya dalam bentuk aritmetik, maka kita memiliki barisan 0, 1, 0, 0, 0 dan seterusnya, dan ini adalah X generating functionnya. Kemudian perhatikan 0, F0, F1, F2, F3 ini adalah X dikalikan dengan Fx. Kemudian perhatikan kembali 0, 0, F0, F1, F2 dan seterusnya, dan ini adalah generating function, barisan dengan generating function X kuadrat Fx. Dan kalau komponen Y kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 0. Kemudian 1 ditambah dengan F0. Karena F0 itu adalah 0, maka tidak menjadi masalah, itu akan menjadi 1 di situ. F1 ditambah dengan F0. F2 ditambah dengan F1. F3 ditambah dengan F2 dan seterusnya. Dan jumlahan itu yang di sebelah kanannya adalah sama dengan X ditambah dengan X kali Fx ditambah dengan X kuadrat dikalikan dengan Fx. Namun perhatikan bahwa keseluruhannya ini kembali lagi ini persis sama dengan generating function. Karena itu yang ini sama dengan Fx. Dengan demikian, ya, kita baru saja menemukan formula bahwa Fx sama dengan X ditambah dengan X kali Fx ditambah dengan X kuadrat kali Fx. Dan oleh karena itu Fx sama dengan X dibagi dengan
1 dikurangi X dikurangi X kuadrat. Inilah generating function dari barisan Fibonacci. Berdasarkan generating function dari barisan Fibonacci tersebut, kita sebetulnya dapat menemukan bentuk closed form dari barisannya. Menemukan bentuk closed form barisan tersebut sama saja dengan menemukan komponen yang Kn dalam barisan, dan itu sama saja dengan menemukan koefisien dari X pangkat N pada generating functionnya. Untuk generating function yang berbentuk fungsi pembagian polinomial, kita dapat menggunakan metode partial fraction. Perhatikan bahwa 1 dikurangi dengan X dikurangi dengan X kuadrat dengan menggunakan partial fraction, ini sama dengan 1 dikurangi alpha 1X dikalikan dengan 1 dikurangi alpha 2X. Dan kalau kita menghitungnya, alpha 1 itu akan sama dengan setengah kali 1 ditambah akar pangkat 5. Dan alpha 2 itu sama dengan setengah dikalikan dengan 1 dikurangi dengan akar pangkat 5. Sekarang kita tinggal mencari A1 dan A2 yang memenuhi X, yaitu yang ini tadi generating function dari barisan Fibonacci tersebut, dibagi dengan 1 dikurangi X dikurangi dengan X kuadrat, itu sama dengan A1 dibagi 1 dikurangi alpha 1X ditambah A2 dibagi dengan 1 dikurangi alpha 2X. Dan yang memenuhinya adalah A1 sama dengan akar pangkat 1 dibagi akar pangkat 5, A2 sama dengan minus 1 dibagi akar pangkat 5. Sehingga generating function kita sekarang berbentuk 1 dibagi akar pangkat 5 kali A1 ya, kali mohon maaf bukan kali A1 karena ini sebetulnya sudah kali 1 dan ini juga 1 gitu ya. Jadi kali 1 dibagi 1 dikurangi alpha 1X dikurangi dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi alpha 2X. Kita tahu bahwa 1 dibagi generating function 1 dibagi 1 dikurangi alpha X itu berbentuk 1 ditambah alpha X ditambah alpha kuadrat X kuadrat ditambah alpha pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Oleh karena itu, fungsi generating function dari barisan Fibonacci tadi sama dengan 1 dibagi dengan akar pangkat 5 dari ini 1 mohon maaf, akar pangkat 5 dari 1 dibagi 1 dikurangi alpha 1X dikurangi dengan 1 dibagi 1 dikurangi alpha 2X itu membentuk 1 dibagi akar pangkat 5 dari 1 ditambah alpha 1X ditambah alpha 2 kuadrat X kuadrat dan seterusnya dikurangi 1 ditambah alpha 2X ditambah alpha 2 kuadrat X kuadrat dan seterusnya. Dengan demikian, kalau kita ditanyakan, ini adalah komponen yang pertama, yaitu 1 dibagi akar, komponen yang ke 0 adalah 1 dibagi akar pangkat 5, ya, dikalikan dengan 1 dikurangi 1. Bagaimana dengan komponen yang ke-1? 1 dibagi akar pangkat 5 dikalikan dengan alpha 1X, ya, alpha 1 ditambah dikurangi alpha 2 dan seterusnya. Dan kalau kita ditanyakan, nah karena itu koefisien daripada X pangkat 5, maka koefisien daripada X pangkat 5 adalah alpha 1 pangkat N dikurangi dengan alpha 2 pangkat N dibagi dengan akar pangkat 5. Dan oleh karena itu sama dengan 1 dibagi akar pangkat 5 kali 1 ditambah akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat N dikurangi dengan 1 dikurangi akar pangkat 5 dibagi 2 pangkat N. Dan ini adalah bentuk tertutup dari barisan Fibonacci yang telah kita lihat pada pertemuan sebelumnya. Dengan demikian kita juga dapat menemukannya dengan menggunakan generating function. Ini adalah akhir dari pembahasan kita mengenai generating function.